Caraku sembuh dari luka dan trauma. Hai, selamat malam. Selamat datang kembali di podcast ini bareng aku, Mas Koko Ganteng. Ya, kali ini aku akan ngasih tahu caraku sembuh dari luka dan trauma. Aku seorang anak yang tak pandai bercerita. Kalau soal memendam, aku juaranya. Dari kecil kata ngobrol jadi hal tabu di lingkunganku. Jangankan ngobrol, kadang mengutarakan keresahan aja jadi bumerang buatku sendiri. Niat hati ingin dibela, yang ada aku juga yang kena marah. Waktu itu hari mulai gelap. Aku yang seharusnya sampai rumah jam 3, terlambat 1 jam. Sesampainya di rumah, aku bercerita kalau aku sulit mendapatkan angkutan. Tahu apa yang aku terima? Makanya kalau waktu pulang sekolah, langsung pulang, jangan main dulu. Kadang ingin bercerita, sayangnya aku berulang kali menerima banyak hal yang membuatku memilih diam sekarang. Sesekali di otakku muncul kalimat, apakah aku biang permasalahan yang ada? Apakah aku lahir hanya untuk masalah? Satu persatu masalah datang. Maksudku, kadang masalah datang satu waktu. Seperti tidak ada waktu lain untuk bergiliran datang. Satu masalah saja kadang sulit diselesaikan. Ini seabrek harus selesai. Apa enggak kepontang panting ini badan? Jawabannya adalah sangat kepontang panting. Sampai-sampai di pikiranku hanya ingin mati. Di atas kasur berantakan ini aku masih berkelut dengan isi kepala. Mata sudah sembab karena tangisan. Rambut acak-acakan. Dan pintu kamar terkunci dari dalam. Kalau saja setan lewat, hilang sadar, mati sudah aku. Beruntung masih ada sedikit jernih dalam hatiku yang berkata, tidak, kamu tidak boleh mati. Mati tidak menyelesaikan semuanya. Kamu akan dapat masalah baru setelah memilih mati. Tapi ini berat, tanyaku pada diriku sendiri. Semua hal akan hilang, termasuk dirimu. Kamu tidak perlu membunuh dirimu sendiri. Kalau sudah waktunya, kamu akan mati dan hilang. Begitupun masalahmu, perlahan dia akan hilang. Tenang. Beruntungnya, aku masih bisa sadar. Kataku pada diriku sendiri, aku harus hidup lebih lama lagi. Aku menemukan tenang dalam setiap hembusan nafas. Saat pikiran meledak-ledak, emosi menggebu-gebu, semua menjadi tenang ketika aku mengendalikan setiap hembusan nafasku. Berhenti sejenak lalu menarik nafas panjang beberapa detik. Menahannya, lalu kembali kuhembuskan. Berulang dilakukan sampai aku akhirnya tenang. Aku juga belajar bermanifestasi dan berafirmasi, mengucapkan kalimat yang baik setiap hari. Karena sekarang aku juga sudah mulai sadar bahwa ucapan adalah doa. Kemudian aku membuat daftar keinginan yang seolah-olah sudah aku miliki. Kayak contohnya, terima kasih sekarang aku menjadi manusia yang bahagia. Uangku di rekening 100 juta. Sekarang aku sudah bahagia dengan pasanganku yang baik, pengertian. Pokoknya yang aku idamkan selama ini. Bahagia sekali rasanya. Setiap hari ku ulang menulisnya sesaat sebelum tidur.
Aku tidak lagi menahan tangis sekarang. Kalau aku sekarang ngerasa capek, aku tidak berpura-pura kuat. Aku membiarkan air mataku mengalir sepuasnya. Membiarkan respon tubuh ini bereaksi seharusnya. Terlalu banyak dipendam dan berpura-pura sama saja. Pada akhirnya dia akan meledak pada waktunya. Hari ini aku merasa baik-baik saja kok. Tiba-tiba air mata mengalir. Menangislah saat kamu lelah. Biarkan air matamu jatuh sampai kamu lelah. Kemudian tenang dan kamu bisa tidur nyenyak. Grounding juga jadi salah satu hal yang membuatku mulai berdamai dengan semuanya. Saat overthinking dan pikiran berisik, aku terlalu banyak memikirkan masa lalu dan masa depan. Masa lalu yang terlanjur berantakan. Masa depan yang tak bisa kuprediksi. Dengan grounding, aku mengembalikan fokusku pada hidup saat ini. Mengurangi rasa cemasku pada masa depan dan rasa benciku dengan masa lalu. Saat sepi datang, kaki tak beralas ini menyentuh tanah dengan lembut, membiarkan telapaknya merasakan energi semesta. Aku juga sekarang mulai senang mencuci piring dan merapikan rumah. Saat aku mencuci piring, fokusku pada piring, mangkuk, gelas, air, bukan pada masalah. Hal sederhana tapi bisa membuatku mengurangi rasa cemas. Hal yang tidak boleh kamu lupakan dan kamu lewatkan untuk menyembuhkan adalah dekatkan dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan biarkan dirimu kosong, kemudian cemas dan khawatir yang mengisi kekosongan itu. Isilah diri dengan hal spiritual dengan Tuhanmu. Semua tak lepas darinya. Apa yang Dia berikan sesuai dengan perasaan kamu. Berprasangka baiklah pada hal yang sudah terjadi. Berprasangka baiklah pada hal yang nanti terjadi. Kita pasti sembuh. Ya, kita pasti sembuh. Peluk jauh dari sini.